Ketika gue digebukin sama laki gue, sekali aja, jangan 10 kali ya, dalam setahun, sekali aja, dia ngomong kasar sama gue, dia ngomong binatang, langsung gue gugat. Hah? Ah ya. Sorry ya, gak bisa gue, gitu, karena gue udah selalu sama bapak gue, soalnya penyayang sama mama gue. Prinsip orang beda-beda, setuju, tapi bukan berarti terus gue ikut campur urusan orang, gitu. Assalamualaikum, dengan saya Dr. Eliningsi M. Hum. Kali ini saya ingin menggarisbawahi komentarnya Mama Dede yang dalam tausiahnya bahwa hanya perempuan bodoh yang mengizinkan selingkuh dan KDRT. Nah, saya akan coba jabarkan perspektif bodohnya itu dari mana, dari sudut agama dan dari sudut keilmuan, itu terkait dengan kasusnya Lesti Kejora. Yang pertama, ya, Lesti memutuskan untuk mencabut laporan sepulangnya dari umroh, sehingga dia ingin mengatakan bahwa keputusan apapun yang dia buat itu adalah hasil dialog, hasil perenungannya di rumah Allah, ya, yang dimana kita tahu bahwa kalau pendekatan melalui agama mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain dan mengingat-ingat kesalahan diri sendiri. Tetapi ada satu hal di sini yang Lesti lupakan, bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Allah tidak menyukai kekerasan. Jadi, kalau kita membiarkan kekerasan, bukankah itu menentang perintah Allah? Satu, itu kebodohannya. Yang kedua, dia mengatakan bahwa alasannya pencabutan adalah demi anak, ya. Anak itu, lagi-lagi itu adalah titipan Allah. Jadi, saya yakin ketika anak itu dititipkan ke kita, dia ingin dibesarkan dalam situasi yang sangat memungkinkan dia untuk hidup tenang, layak, tanpa ada satu kekerasan. Jadi, kalau misalnya anak dijadikan alasan, sangat tidak tepat. Karena saya yakin ketika kamu sekarang kembali dengan Rizky Bilar, apakah kamu sudah punya satu senjata atau satu kekuatan yang akan membuat kamu itu bisa mengubah temperamen atau karakter Rizky Bilar? Karena setahu saya, hanya sebuah surat perjanjian yang kamu bilang itu akan menjadi satu penguat bahwa Rizky Bilar tidak akan mengulangi. Bukankah sebelum pernikahan ini pun kamu sudah punya perjanjian pranikah? Tetapi itu kan tidak dipatuhi juga. Nah, yang ketiga, nih kebodohannya, dan ini adalah sangat fatal. Kamu sudah membukakan satu aib ketika kamu melakukan pelaporan. Nah, di sini dibuka semua ketika dalam proses bagaimana penyelidikan dan penyidikan itu. Warawiri semua berita tentang aibnya Rizky Bilar. Sekarang, apakah Rizky Bilar juga tidak akan menuntut haknya untuk dipulihkan nama baiknya? Bagaimana dia kalau luapan dendamnya dia itu dilampiaskan kepada kamu? Banyak yang kecewa ketika LK memutuskan untuk mencabut laporan tuduhan KDRT ya terhadap suaminya RB. Dan kecewalah nih para netizen yang sudah mendukung LK, yang merasa geram ya dengan tindakan KDRT. Saya sendiri secara pribadi tentunya tidak setuju dengan KDRT untuk alasan apapun. Dan sebelumnya saya membuat video, mungkin semacam menganalisis rasionalisasi apa yang membuat akhirnya LK memutuskan untuk ya kembalilah berdamai, rujuk kembali gitu ya dengan suaminya. Nah, ada yang komentar begini, tapi RB kata polisi lebih dari 1 kali dok melakukan KDRT. Apakah tidak menutup kemungkinan terulang kembali? Memang betul ada kemungkinan terulang kembali. Kenapa? Karena KDRT itu terjadi biasanya karena ada faktor-faktor ya yang mendasari. Bisa situasional, bisa memang orang tersebut sudah punya bawaan temperamen tertentu, bisa orang tersebut punya isu-isu mental tertentu yang membuat dia tidak bisa mengendalikan rasa marah. Nah, jadi kalau misalnya nih LK memutuskan untuk ya udah deh saling maaf-memaafkan ya sama suaminya, tapi RB nggak boleh santai-santai begitu saja gitu ya, bahwa ini sudah terlupakan begitu saja. RB berarti punya isu dengan pengendalian emosi. Dan kita nggak tahu ya situasi di dalam rumah tangga seperti apa yang membuat akhirnya terjadi
tindakan KDRT tersebut. Jadi saran saya, sebaiknya baik RB maupun LK sama-sama menemui profesional ya. Mungkin mereka butuh bantuan apakah konselor pernikahan, marital atau couple counseling yang perlu mereka jalani. Bukan marah, dia kalaupun mau rujuk lagi dengan Bilar babang ganteng itu tidak masalah. Sekarang nih banyak seorang istri yang jadi korban KDRT, yang selalu kena ajar suaminya, terus nanti dilaporkan ke polisi. Habis itu keluarga si suami, hai datang tolonglah bebasin anak saya, apa dicabut lagi. Habis itu KDRT lagi. Nah untuk laporin lagi ke polisi sudah malu, sudah nggak akan ditanggapin polisi lagi. Dan ini akan membuat tidak jerah para laki-laki yang suka KDRT dan selingkuh. Nih laki-laki nih, bangga ini laki-laki nanti. Ini bakal banyak laki-laki yang KDRT habis itu suruh mama, bapak, nenek, kakek sekampung minta maaf biar dicabut perkara. Di depan banyak orang saja Bilar sudah sebegitu berani dan teganya menyakiti istri yang sudah memberikan dia anak ya. Kebayang kalau lagi berdua gitu, kayak gimana Lesti. Ternyata kan dibanting, ternyata dicekik, memar-memar sampai tulang lehernya ngegeser atau gitu. Kayak kemarin kan hasil visum tuh. Nah itu kan semua sudah dirasakan Lesti ya. Lesti sudah sering mungkin ada di situasi terancam seperti mau dilempar bola biliar. Itu kan Lesti ada di situ. Semua derita, sakit, siksaan itu kan sudah dirasakan sama Lesti. Sekarang kalau misalkan Lesti sendiri sebagai orang yang ada di situ gitu, sebagai Leslar rujuk, netizen bandingkan Lesti Kejora dengan Ayu Ting Ting. Kabar rujuknya Lesti Kejora dan Rizky Bilar setelah diterpa isu kekerasan dalam rumah tangga benar-benar menghebohkan publik. Banyak yang tidak menyangka bahwa Lesti Kejora akan mencabut laporannya yang ia layangkan sendiri atas suaminya. Seperti yang diketahui pada Jumat 14 Oktober 2022, Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT setelah Rizky Bilar ditahan oleh pihak kepolisian. Dengan alasan bahwa Rizky Bilar telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan demi anaknya yaitu Baby L. Meskipun banyak orang yang kecewa dengan kabar rujuknya Lesti dan Rizky Bilar, sang pedangdut pun memberikan penjelasannya. Kecewa kenapa? Itu kan hak setiap orang. Masing-masing orang mempunyai hak, jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya mah biasa aja. Ya sudah, nggak apa-apa, kata Lesti Kejora usai mencabut laporan terhadap Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 14 Oktober 2022. Tapi insya Allah ini jadi pembelajaran untuk suami saya dan saya sekeluarga, supaya hal ini tidak terjadi lagi dan kami bisa lebih baik lagi lanjutnya. Alhamdulillah kami sudah membuat perjanjian, jadi insya Allah tidak terulang lagi, sambungnya. Di sisi lain, netizen di media sosial malah membanding-bandingkan Lesti Kejora dengan Ayu Ting Ting yang sama-sama pernah tersandung masalah rumah tangga. Ayu Ting Ting menjadi contoh publik figur wanita yang tegar dalam menghadapi masalah rumah tangganya. Meskipun kini menjadi seorang tua tunggal, Ayu Ting Ting berhasil membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri dan merawat putri